Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di sebelah saya adalah Caca Trio Macan. Selamat malam, Caca. Malam. Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini? Ada, Seperti sampai apa sekarang. ceritanya? Jadi di rumahku di Sidoarjo yang sekarang ditempatin Mama itu ada keanehan memang di rumah itu dari Seperti sejak awal apa pindah. keanehannya? Jadi waktu awal pindah itu udah merasakan sesuatu yang nggak nyaman, kayak aura rumahnya nggak bagus, suram, terus sempet ada bunyi-bunyian aneh di atas plafon. Kita pikir itu kayak kucing atau tikus gitu. Ternyata setelah setahun baru ketahuan kalau itu adalah biawak yang gede banget. Ada biawak di atas? Gede banget, iya. Kok bisa dari situ? Iya, dan itu ya kita nggak tahu kapan. Mungkin karena baru pindahan, mungkin dari sebelum kita pindah udah ada di situ, atau itu jadi-jadian atau apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas waktu dia keluar menampakkan diri sebagai biawak itu langsung kabur keluar rumah. Dan itu nggak cuma satu, ada beberapa biawak. Oh, jadi udah beranak pinak di situ? Iya, beranak pinak. Yang ketahuan terakhir setelah setahun nempatin rumah itu yang paling besar. Pintu kamarnya mama aku gitu. Kalau nggak ada orang di rumah itu, ketika aku buka itu tutup lagi sampai aku pernah. Bukan karena angin ya? Bukan karena angin, karena memang itu di lantai 2, nggak ada angin, nggak ada apa-apa gitu, sepi. Terus ketika buka pintu, otomatis aku pikir udah ngebuka dong. Dia nutup lagi sampai kepalaku kejedot, sampai aku jatuh. Kayak gitu. Tapi waktu itu nggak apa-apa sampai jatuh? Nggak apa-apa, terus kemudian kejadian aneh lainnya. Sering terjadi seperti itu, sampai asisten rumah tangga itu nggak pernah ada yang betah di rumah. Oke, mudah-mudahan mulai sekarang semuanya baik-baik aja. Amin. Dan kondisi rumah juga udah lebih jauh baik-baik aja, nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Amin, semoga. Dan mudah-mudahan Caca juga baik-baik aja malam hari ini ya. Amin. Dan satu lagi nih keanehan di rumah aku di Sidoarjo itu Mas Bayu. Sampai sekarang mama aku nggak pernah ngunci pintu. Kenapa? Karena nggak ada yang berani masuk orang luar yang nggak dikenal ke rumah itu. Ada penunggunya? Iya. Aduh. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya, Caca. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan guna-guna kepada kakak iparnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Atan. Silakan duduk. Selamat malam, Mas Atan. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Saya pegawai swasta. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Sebenarnya saya cuma mau nanya soal solusi. Karena saya belum pernah kayak gini-gini itu saya belum pernah. Jadi awalnya saya cuma tertarik ke pernikahan kakak dan kakak ipar saya. Ada yang aneh dari pernikahan mereka, saya pikir, karena dari perkenalan mereka juga, mereka cuma pacaran 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, lalu setelah itu mereka langsung menikah. Dari pihak keluarga juga kurang suka dengan kakak ipar saya dan berpikir kalau ada yang aneh gitu. Setelah pernikahan, sekarang sudah hampir 1 tahun, tapi lewat dari 4 bulan yang lalu, hal-hal yang aneh mulai muncul, seperti kita di rumah sendiri tidak nyaman, lalu juga mama saya sakit-sakitan, kakak saya yang biasanya nurut sama mama saya, dia jadi tipe orang yang membangkang.
saya pikir malah tidak memikirkan lagi keluarga itu ada di situ gitu. Jadi seperti punya dunia sendiri dan mereka punya ya sudah dengan urusannya sendiri gitu. Menurut Anda kenapa jadi kayak gitu ya kakaknya? Nah itu dia. Jadi awalnya saya juga nggak kepikiran ke arah-arah yang berbau mistis sama sekali, karena saya juga bisa dibilang kurang mengetahui hal-hal seperti itu. Tapi saya tanya-tanya teman, lalu teman saya kasih informasi kalau ini mungkin seperti ini, saya nggak percaya. Lalu saya coba ikut dia. Waktu itu saya ke daerah nyampe sana saya cuma dikasih tahu doang kalau kakak ipar saya ini ternyata punya pegangan. Lalu terus apa yang kamu lakukan? Tanggapannya seperti apa? Saya pikir saya kaget karena secara fisik dia tidak meyakinkan untuk hal-hal seperti itu gitu. Karena Oke, begitu Anda tahu, apa yang Anda lakukan? saya minta sesuatu yang dari sana untuk pegangan ke saya. Pegangan Saya, karena saya langsung bilang gimana nih kalau untuk bahasa kasarnya bagaimana untuk nantangin orang yang kayak gini gitu. Karena Jadi setelah ada pegangan itu untuk menantang Iya. kakak ipar? tujuan saya itu Apa yang terjadi setelah punya pegangan? sebenarnya nggak terjadi apa-apa awalnya. Mereka nggak ada konflik apa-apa. Akhirnya sekarang seperti apa? Lalu saya datang lagi, tapi saya beda teman, saya beda tempat juga. Waktu itu saya ke daerah, Apa saya yang 2 dilakukan malam di sana, dikasih pegangan. Ya di situ mulai sayanya, tapi sayanya yang kurang nyaman gitu. Jadi saya setiap ketemu kakak ipar saya jadi nggak suka ngelihat Jadi tatap ribut mata. terus lah ya. Bahkan sampai ibaratnya Oke. kita makan bersama aja, saya nggak. Tapi sekarang kakak Anda dengan kakak ipar baik-baik aja? Dalam proses cerai. Itu karena Mungkin. apa yang Anda lakukan? Mungkin. Baik, apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Saya sih sebenarnya hanya ingin memisahkan mereka berdua kalau memang kakak ipar saya ini tujuan dan niatnya tidak bagus gitu ke kakak saya. Tapi saya juga butuh untuk informasi atau ibaratnya solusi bagaimana supaya saya sendiri nyaman di rumah saya, sementara dia kan orang luar, orang asing. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dan jawaban dari segala Yes. pertanyaan yang ada di pikiran Anda. Kami akan ajak Mas Atan untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Atan, tinggal di rumah bernomor 26. Terlahir tanggal 27 April 1993. Dia memiliki kepandaian yang luar biasa. Namun, ambisinya sangat besar. Dia akan mewujudkan keinginannya dengan cara apapun. Saya merasakan perasaan dendam yang membakar hati Atan. Perasaannya melibatkan banyak sosok gaib. Saya melihat banyak sekali percobaan untuk menyakiti orang lain. Saya melihat sosok Atan seperti badak besar, bertanduk dan bermata hitam. Seram sekali. Ya, seekor badak bermata hitam dan besar, menyeramkan. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Wow. Saya punya perasaan gak enak. Caca kok di sini lagi diincar ya? Diincar. Diincar. Diincar kenapa, Roy? Jangan-jangan oleh partisipan. Partisipan kita. Partisipan kita. Saya agak kaget lihat kamu. Pertama kali saya lihat kamu, tiba-tiba ada orang lain cowok langsung masuk dalam kehidupan kamu. Dan itu dalam banget. Itu partisipan, bukan? Cowok lain. Mungkin saya saru ya antara partisipan dan cowok yang lain agak-agak sulit dibedakan di sini.
Tapi kok kamu lihat Atan kan biasa aja kan? Iya. Berarti ada cowok lain yang Berarti cowok lain yang lain nih ya, yang mengincar Caca supaya lengket dan dia di bawah lengket. pengaruh sesuatu yang mistis gitu, Roy? Kalau menurut saya iya loh. Kamu ngerasa gak sih itu? Ada salah satu orang dari kebanyakan dan dia sering WhatsApp kamu itu aja. Ada. Gue tau gak namanya siapa? Sebenarnya aku udah nggak, maksudnya aku nggak berhubungan sama cowok itu lagi gitu, karena aku ngerasa aneh, kayak sukanya itu nggak biasa gitu, makanya aku menjauh sekarang dari dia. Sukanya nggak biasa itu ya, Roy, maksudnya? Baiklah, nanti kita akan kembali lagi ke topik yang ini. Iya. Oke. Atan, Yes. tanggal 27 bulan 4 1993 dengan nomor rumah 26. Atan Ya. ini mengirim guna-guna kepada kakak ipar. Kakak iparnya dicurigai Atan melakukan guna-guna terhadap kakaknya dan keluarga. Jadi nggak betah di rumah, Yes. jadi selalu ada masalah begitu ya. Dan sekarang setelah beberapa kali datang ke dukun, ya kondisi rumah tangga kakaknya dengan kakak ipar sedang dalam proses perceraian. Yes. Dan malam hari ini datang ke menembus mata batin karena memang menginginkan mereka berpisah, Roy. Mereka berpisah. Iya. Menginginkan mereka berpisah ya, dan ingin nyaman di rumah sendiri. Betul. Jadi kalaupun ada guna-guna ataupun hal mistis gaib lainnya, Saya nggak mau mikirin dia ada guna-guna atau enggak. Yang Tapi- penting dia pergi dari rumah. dia pergi dari Iya. rumah. Saya menangkap. Tapi menurut orang yang didatengin, yang Anda datengin gitu ya, kakak iparnya itu memang melakukan guna-guna di rumah. Dia memang punya pegangan, katanya. Saya melihat ada sosok yang sangat besar sekali bentuknya. Sosok badak bercula, kemudian hitam. Dan ini ada unsur demoniknya. Demonik. Oke. Sisi yang gak, ya apa namanya, sisi yang di luar dugaan gitu saya lihat Atan. Iya. Sejauh yang kamu lihat, apa memang benar kakak iparnya punya pegangan, Roy? Benar, kakak iparnya punya pegangan. Benar ya. Hmm. Dan memang membuat keluarga di rumah, termasuk kakaknya juga nggak nyaman. Kalau itu belum tentu. Karena semua orang bisa ribut juga kok dalam satu rumah, walaupun rumahnya bagus. Secara energi bagus rumahnya. Tapi awalnya kami nggak pernah kayak gitu. Awalnya nggak pernah kayak gitu. Dan setelah si kakak ipar saya ini yang nggak jelas itu tinggal bersama di sana, ya udah. Kami jadi masalah pribadi aja yang ibaratnya cuman karena di meja makan itu aja bisa rame gitu. Dan sebenarnya nggak penting dibahas, tapi sama dia tuh dia bisa ngeluarin satu kata dan kita semua bisa nimpalin. Aneh ya? juga ya. Iya. Dan bisa kalau tiba-tiba dia nonton gitu, kita nggak suka ada orang yang nonton tengah malam, lalu dia nonton gitu. Kita kasih tahu baik-baik, yang ada kita berantem. Wah, kok aneh banget ya. Padahal dia yang ya dibilang pendatang tuh dia. Iya iyalah, jelas. Dia orang luar kok. Iya benar sih. Saya sependapat dengan kamu Mas Atan. Namun caranya menyampaikan mungkin lebih diperhalus. Iya, Ya. kadang-kadang memang bagaimana cara menyampaikan dibandingkan isi yang disampaikan. Tuh, saya menangkap kok apa yang kamu khawatirin, nggak nyamannya kamu. Saya tahu. Hanya saja menyampaikannya salah. Dan itu jadi bumerang nantinya. Jadi gini, saya perlu kasih tahu juga Mas. Awalnya saya yang itu, teman saya itu yang ngasih tahu itu nggak untuk balas dia awalnya, hanya untuk jaga-jaga saya. Hanya untuk cari tahu, ini bener nggak ada pegangan gitu. Jadi kayak cuman buat saya kalau misalkan berhadapan dengan dia, saya harus seperti apa? Hanya seperti itu. Dan saya juga sebenarnya nggak begitu percaya hal-hal seperti ini. Pada saat itu ya saya pikir cuman ketemu doang, tatap muka, lalu saya dikasih sesuatu, udah. Tapi ya menurut saya itu semakin keruh gitu. Saya tanya teman saya,
lu ngasih apa sih? Lu ngajak gue kemana sih? Dia bilang, itu ilmu putih kok, harusnya nggak ada efek sampingnya ke lu gitu. Lalu saya mikir, kenapa saya dikasih yang katanya ilmu putih, tapi saya jadi kena ke saya gitu. Sayanya jadi kayak pulang kerja tuh kayak capek banget, nyampe kamar tuh kayak capek banget. Padahal di jalan saya nggak kenapa-napa. Bahkan sebelum saya pulang, saya makan dulu gitu. Tapi nyampe rumah saya kayak ngerasa, aduh, Energi negatif aja. Padahal itu saya bilang saya energi putih dibilangnya. Kayak berobat yang putih-putih. Itu. Dan cuma pengasihan kok. Awalnya itu saya cuma pengasihan. Pengasihan buat kamu. Iya. Ada yang mau ditanyain, Caca? Ada atau ditanggapi? Kalau pengasihan itu tetap aja ya, bukan ilmu putih ya kayaknya. Sekarang saya tanya Mbaknya. Mbaknya paham nggak? Saya paham. Saya nggak paham.